Ya kita perlu mengerti saudara, bahwa ketika tadi kita bilang bahwa kita memasuki satu tahun yang baru, satu musim yang baru, kita perlu mengerti sebagai sebuah gereja bahwa kita sebagai sebuah gereja ini punya panggilan. Penting sekali untuk kita mengerti bagaimana kita memasuki musim yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dan penting sekali untuk kita bisa mengerti bagaimana masuk ke sana. Itu kita cuma bisa mengertinya waktu kita mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya kita, dalam sebagai satu tubuh Kristus. Kita perlu mengerti bahwa setiap kita ini punya namanya panggilan khusus. Setiap orang yang lahir baru, yang masuk ke dalam kerajaan Allah, itu setiap kita tuh terima panggilan khusus. Cuman kamu dan saya yang bisa penuhin, gak ada yang lain. Ketika Tuhan panggil Viko, Tuhan panggil Nadine, Tuhan panggil Richard, Tuhan panggil Casey, ini ada panggilan spesifik untuk masing-masing mereka, yang hanya mereka yang bisa penuhin, gak ada orang lain yang bisa penuhin. Demikian juga kita sebagai sebuah gereja, ada satu panggilan Tuhan, ada alasannya kenapa Tuhan tuh taruh NLAK Taipei di Taiwan, di Taipei. There is a purpose, there is a reason. Bukan sebuah kebetulan kita karena mahasiswa semua di sini gabut ya, hari Minggu nggak ada gereja lain karena nggak bisa Mandarin, ya kita kumpul di sini deh supaya kebaktiannya pakai bahasa Indonesia supaya semua mengerti. Nggak sesimpel itu kan? Halo. Kenapa saudara datang ke gereja ini dan nggak ke gereja lain? Saya nggak tahu gereja lain, tapi saya tahu di sini Tuhannya real. Dan Tuhannya real karena saya yang ngalamin, bukan karena kiri kanan saya yang ngomong. Saya nggak bilang gereja lain nggak ada Tuhan ya. Saya nggak bilang gereja lain dan gereja sini lebih baik daripada gereja lain ya. Tapi yang saya tahu, saya di sini, saya melihat Tuhan tuh secara real. Saya ngalamin dia secara real. Saya lihat orang kiri dan kanan saya berubah secara real. Nah, saya mau tertanam di gereja ini. Saya mau bertumbuh di gereja ini. Saya mau melihat apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Dan saya mau berpartisipasi di dalam gerakan ini. Nggak cuma jadi penonton. You see, it's very important untuk kita mengerti bahwa setiap kita ini punya panggilan khusus yang cuman kamu yang didesain sama Tuhan untuk bisa memenuhi itu, dan gak ada orang lain yang bisa penuhin. Makanya saudara gak bisa doa sama Tuhan, Tuhan pakai saya tapi utusnya dia deh. Tuhan saya mau dipakai sama engkau luar biasa tapi saya gak bisa ngomong, jadi pakai Richard deh karena Richard lebih bawel. Pakai Viko deh karena Viko lebih ceria. Gak bisa. You see, Filipi 1:21 kita buka. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini biasanya paling sering keluar di acara duka. Baru keluar ayatnya. Acara-acara lain jarang keluar ayatnya. Tahu nggak saudara? Paulus tulis ini bukan buat acara duka. Apa yang saya maksud acara duka? Paulus tulis ini bukan supaya setiap kita mengerti end goal hidup kita. Makanya kalau baca Bible jangan sepotong-sepotong. Next. Apa yang Paulus tulis? Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 2:3 ditulis, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan berdiam bersama dengan Kristus. Bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ini sebuah statement dari Paulus yang begitu radikal dan luar biasa. Paulus bilang di awal, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Jadi saya hidup karena Kristus, kalau saya mati saya untung. Karena memang in the first place dalam saya ini udah pengen pergi ke sana. Karena tempat di sana ini nggak ada lagi kesakitan, nggak ada lagi duka, nggak ada lagi kutuk dan lain-lain. Tapi Paulus bilang, tapi
Saya didesak dari dua pihak. Saya pengen ke sana, tapi di satu sisi saya tahu saya masih harus stay di muka bumi ini. Paulus tulisnya apa? Karena kamu. Karena siapa ini? Karena jemaat. Karena gereja Tuhan. Jadi Paulus mengerti dengan jelas, kalau mau ngomong enak, mau ngomong cepet, Tuhan, saya terima Tuhan, lahir baru, saya merem melek langsung di saya aja. Tapi there is a reason kenapa dia choose. Dan dia bilang, saya memilih untuk stay di sini dan saya hidup bagi Kristus. So you see, Paulus mengerti dengan betul panggilan apa yang dia punya sama Tuhan. Paulus mengerti dengan betul bahwa gereja yang benar adalah gereja yang didasarkan dengan Yesus Kristus, yang hidup untuk Yesus Kristus, yang berbuah untuk Yesus Kristus. Dan itu yang dia terus bangun kemanapun dia pergi. 22 tadi ditulis, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara dan saya hanya bisa berbuah di dalam Tuhan waktu di bumi. Di surga udah gak bisa berbuah. Saudara dan saya cuma bisa bertumbuh kapasitas dan imannya di bumi. Di surga udah gak bisa. Karena sewaktu saudara ke surga, saudara lihat semuanya. Saudara gak perlu iman lagi untuk percaya, karena jadi nyata semuanya. Tapi selama saudara masih di bumi, inilah kesempatan saudara dan saya untuk berbuah sebanyak-banyaknya, untuk mengerti panggilannya, masuk ke dalam panggilannya, kerja sama dia, dan berbuah sebanyak-banyaknya. That is the purpose. So the purpose of my life, the purpose of us as a church is to live for Christ. Bukan untuk cuman kumpul hari Minggu, bukan cuman untuk beribadah, tapi setiap kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk hidup sepenuhnya dalam Kristus. Ada amin. Untuk kita bisa berbuah, kita perlu masuk ke dalam panggilan Tuhan. The question is, calling, panggilan itu sering sekali dibahas, sering sekali di-mention. Pertanyaannya, apa itu calling? Apa itu panggilan? Ring ring ring, hello? Dia cuma sekedar ring ring hello, tutup lagi. Apa yang dimaksud, apa yang didefinisikan dengan panggilan Tuhan? Mazmur 139 ayat 13. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun dari padanya. So apa itu panggilan, saudara? Panggilan adalah DNA yang Tuhan berikan dalam hidup kamu, yang tidak bisa dirubah maupun ditiru oleh siapapun. Saudara tahu saudara nggak bisa rubah DNA saudara? Nggak bisa. Sekarang zaman canggih, kromosomnya bisa ditukar-tukar dikit. Yang cowok jadi cewek, yang cewek jadi cowok, dan lain-lain. Tapi pada hakikat dan pada dasarnya, saudara nggak bisa ganti DNA saudara. Kita sebagai orang Indonesia, DNA-nya nggak bisa dirubah. Sejauh-jauhnya saudara merantau, nasi itu wajib. Lidah saudara nggak bisa bohong. Sambal itu wajib. Udah DNA-nya kita. Itu saudara nggak bisa rubah. Dalam setiap kita sama Tuhan, ketika kita bicara tadi panggilan, ada satu panggilan spesifik dalam hidup kita yang kita mesti mengerti. Ini cuma saya yang dikasih sama Tuhan dan saya yang bisa penuhin. Dan gak ada yang bisa ganti, gak ada yang bisa tiru.
Makanya kita nggak pernah diciptakan Tuhan untuk jadi orang lain. Makanya ketika kita mengerti panggilan Tuhan, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan, sebelum kamu jadi ditenun di dalam rahimnya, dia udah set everything. Sebelum bumi dijadikan, hari-harimu tuh ditentuin sama Tuhan. So kamu dan saya itu lahir bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan saudara dan saya hari ini duduk di tempat ini dengan firman ini. Semua Tuhan udah rencanain. Kita perlu mengerti dulu, saya di hadapan Tuhan ini penting. Saya di hadapan Tuhan ini berharga. Saya diciptakan Tuhan ini unik. Timmy yang ganteng kayak gini cuma satu. Oh boleh. Amin. Timmy yang lain boleh ada, tapi nggak seganteng yang ini. Yang ini cuma satu. Banyak Timmy yang lain silakan. Tapi yang kayak gini cuma satu. Viko yang kayak gini cuma satu. Boleh ada nama Viko yang lain, tapi lompatnya nggak kayak dia. Setiap kita ini unik di hadapan Tuhan. Dan kita perlu mengerti bahwa setiap kita diciptakan dengan panggilan yang khusus sama Tuhan, yang cuman kamu bisa penuhin, gak ada yang lain. Makanya setiap kita diciptakan berbeda. Ketika kita ngomong perbedaan, I think it's very easy untuk kita ngomong tentang perbedaan sebagai orang Indonesia dibanding sama orang luar. Karena kita tumbuh di Republik Indonesia, kita sudah biasa dengan perbedaan kiri dan kanan kita. Perbedaan suku, ras, bahasa. Udah biasa. But the problem is, sering sekali dalam perbedaan itu banyak hal terjadi kan? Ribut, berusaha pengen jadi orang lain, dan lain-lain. Kenapa itu terjadi? Karena nggak ngerti panggilan saya sama Tuhan. Siapa di sini mau jadi gembala? Jadi pastor? Tahu mau jadi pastor? Nah, nggak semua kan? Kenapa? Kalau semua jadi pastor, yang jadi jemaat siapa? Saya mau bicara, saya juga mau bicara, semua orang mau bicara. Terus yang jemaat siapa? Ada yang mau jadi worship leader? Ada yang nggak bisa nyanyi tapi ngerasa jadi worship leader? Angkat tangan, tutup mata, nggak lihat. Ada. Saya rindu jadi worship leader, tapi saya nggak bisa nyanyi. Gimana kok? Kamu masih bisa lead worship di kamar. Kalau di depan sini jangan. Kamu nyanyi di sini, hadirat turun buat kamu. Buat saya enggak. Saya yang turun di luar gedung. Loh, setiap kita ini kan nggak perlu bisa nyanyi kan? Berbahagialah saudara yang nggak bisa nyanyi, yang suaranya fals atau suaranya monoton, tapi saudara masih bisa nyembah Tuhan kan? Amin. Aminnya paling kencang. Saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan nggak ditentukan dengan kamu bisa do, re, mi, berapa oktav, enggak kan? Enggak. So buat saudara yang tidak bisa bernyanyi, terimalah. Terima. Memang terima pada dasarnya saya nggak bisa jadi WL, walaupun dalam hati saya merasa saya diciptakan sebagai WL. Realitanya nggak bisa, gimana? Ya udah terima aja. Saudara ada yang matanya sipit, pengen belok. Ada yang belok pengen sipit. Ada rambutnya pendek pengen panjang, yang panjang pengen pendek, yang lurus pengen keriting, yang keriting pengen lurus.
Ada yang rambutnya panjang pengen botak dan lain-lain. Ada aja terus. Kenapa sebagai manusia kita tuh nggak pernah puas? Karena nggak ngerti desainnya saya apa. Karena nggak ngerti identitas saya sama Tuhan siapa. Panggilan saya sama Tuhan kemana. Karena setiap kita punya DNA yang unik tadi yang nggak bisa direplika, nggak bisa ditiru, dan nggak bisa dirubah. Maka setiap kita bisa dipakai Tuhan dan pasti lewatin prosesnya beda-beda. Kita ini bukan hidup seperti dari pabrik. Masuknya macem-macem, di dalam diseragamin, keluar semuanya bentuknya kayak begitu. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati. Satukan hati gimana? Cetak kaos yang sama, Jesus Love Me, NLAK, kasih logo, semua kita pakai berarti kita satu hati? Enggak, itu seragam. Seragam belum tentu satu hati. Nggak percaya? Berapa banyak udah kerja pakai seragam maki-maki bosnya? Seragam nggak sehati. You see, gereja Tuhan tidak pernah diciptakan di dalamnya untuk jadi seragam. Kalau semua gembala, siapa yang pengajar? Kalau semua pengajar, siapa yang nginjil? Semua yang penginjil, siapa yang nabi? Semua nabi, siapa yang rasul? Masing-masing Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan panggil menurut panggilan dari Tuhan. Kenapa ya Tuhan panggil saya kayak begini ya? Kenapa ya Tuhan desain kayak begini ya? Ya dia Tuhan. Kenapa ya saya nggak bisa lompat-lompat kayak Viko ya? Kenapa saya nggak bisa berisik kayak Richard ya? Saya pengen deh berisik kayak Richard. Saya pengen bisa lompat-lompat kayak Viko. Biasanya pengen kelihatan kayak ekstrovert gitu. Saudara tahu nggak, kalau saya berusaha jadi ekstrovert, saya jadi orang aneh. Jadi orang aneh. Karena saya berusaha jadi something yang Tuhan nggak pernah desain saya. Saudara lihat ini handphone. Ini ada desainnya, ada tujuannya. Ini smartphone, kalau yang pakai nggak smart, ya dia cuma phone. Saya mau beli berapa puluh juta harganya, saya cuma pakai buat telepon sama SMS. Saya beli Nokia batu bata. Saya nggak ngerti internet, saya nggak bisa pakainya, saya nggak ngerti main game dan lain-lain. Saya nggak pakai buat macam-macam. Saya beli mahal-mahal, saya cuma pakai buat telepon sama SMS. Saya nggak ngerti namanya WhatsApp, saya nggak ngerti namanya Line. Akhirnya HP ini semahal-mahal dan secanggih-canggihnya dia dengan teknologinya yang dia punya, dia tidak akan berfungsi sebagaimana dia harus berfungsi. Itu hal yang sama dengan kita. Saudara perlu mengerti, setiap kita ini, waktu kita selamat, kita terima panggilan dari Tuhan. Tapi ada perbedaan antara saudara diselamatkan dan saudara masuk ke dalam panggilan Tuhan. Ini dua hal yang berbeda dan saudara perlu tahu. Gak berarti saudara selamat dengan otomatisnya saudara langsung masuk panggilan Tuhan. It's the beginning, betul. Tapi untuk saudara masuk ke dalam panggilan Tuhan, saudara perlu bertumbuh dan mengerti. You see? Keselamatan itu simple definitionnya gimana? Keselamatan itu ketika saya percaya sama Allah. Saya percaya sama Tuhan, sama karya penebus Yesus Kristus di atas kayu salib. Saya selamat. Itu keselamatan. Tapi waktu kita bicara tentang panggilan, di sini adalah momen dimana ketika Tuhan percaya sama saya. Keselamatan bicara tentang saya percaya sama Tuhan. Ketika kita bilang panggilan, ini titik dimana Tuhan percaya sama saya.
Dia mempercayakan panggilannya sama saya. You see? Makanya di sini harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Karena cuma Yesus yang bisa merubah hidup. Nggak ada yang lain. Hanya Yesus, dan hanya melalui Yesus kamu baru bisa ketemu panggilan hidup kamu apa. Hanya karena Tuhan hidupmu dan hatimu boleh berubah. Saya nggak bisa rubah hati saudara. Kita manusia ini nggak bisa rubah hati orang. Makanya it's a total sorry, bullshit, nol gede. Saudara pacaran sama orang di luar Tuhan, terus saudara bilang sama pemimpin saudara, sama pastor saudara, nanti saya bawa dia kenal Tuhan. Itu kebohongan paling besar di tahun 2025. Sekarang tahun 2026, mari move on. Come on. Buka matamu saudara. Alkitab jelas-jelas tulis gelap dan terang tidak dapat bersatu. Tapi kan ada teh susu, ada kopi susu dan lain-lain. Bisa dong. Ya nggak bisa. Kamu bukan kopi susu. Tak bisa. Saudara ikut Tuhan, wah saya hidupnya udah ngalamin Tuhan, udah begini, tapi saya masih mau hidup dalam gelap. Nggak bisa. Kalau Tuhan benar-benar sudah menyentuh hidupnya kamu, menyentuh hatinya kamu, normalnya kamu nggak bisa balik ke gelap lagi. Nggak mungkin. Karena perjumpaan dengan Yesus Kristus itu merubah hidup orang. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus dan mengalami dia, hidupnya berubah. Jadi nggak mungkin orang ngalamin Tuhan, kita nggak lihat buahnya, bukan? Saudara tahu nggak sih, doa lahir baru itu tidak menjamin saudara lahir baru. Saudara doa lahir baru, dituntun doa 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, kapan lahir barunya nggak tahu. Makanya saya nggak pernah patokin, saya nginjilin orang, saya doain dia lahir baru. Udah fix dia lahir baru, ye. Tahu dari mana? Nggak tahu. Sampai kapan saya tahu orang ini lahir baru? Sampai kapan saya tahu saya lahir baru? Waktu saya lihat buahnya. Dari buahnya, maka kamu tahu pohonnya. Buah yang baik dari pohon yang baik. Buah yang buruk dari pohon yang buruk. Nggak mungkin tiba-tiba pohon semangka keluar duren. Pohon duren keluar pisang. Pohon pisang keluar stroberi. Nggak mungkin. Itu lu lagi halu, lagi mimpi. Nggak mungkin. So nggak mungkin saya di sini benar-benar ngalamin Tuhan terus hidup saya nggak ada yang berubah. Berarti saya belum ngalamin Tuhan. Ada buahnya. Soalnya kalau ngalamin Tuhan, yang tadi suka nyontek nggak suka nyontek, yang tadi suka gibah jadi nggak suka gibah, yang tadinya selalu kalau ngomong ada imbuhan kebun binatangnya jadi nggak ada. Itu pelan-pelan tiba-tiba saudara nggak suka aja, nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang kasih saudara itu salah. Saudara mau berubahnya sendiri. Karena pengalaman dan perjumpaan bersama dengan Yesus itu merubah orang dari dalam keluar. Agama mengajarkan saudara harus berubah dari luar ke dalam. Makanya nggak bisa-bisa. Makanya putus asa. Makanya tahu tentang Yesus dan mengenal dan mengalami dia itu dua hal yang berbeda. Tahu tentang panggilan Tuhan dan memilih untuk masuk dan mengalami panggilan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Saudara tahu panggilan saudara nggak berarti saudara masuk. Makanya saudara dan saya nggak pernah didesain Tuhan cuma untuk terima kasihnya, terima anugerahnya, terima kebaikannya, terima berkatnya. Terus ya udah terima. Tuhan desain kita untuk memberi. Tapi sebelum saudara beri, saudara terima dulu. Makanya orang yang mau masuk ke dalam panggilan Tuhan itu paling susah kalau dia nggak bisa terima dirinya dulu.
kamu nggak bisa kasih ke orang lain yang kamu nggak punya. Fik, pengen loh, itu kalau makan siang ayo bayarin terus aja. Pengen banget, cuman duitnya nggak ada. Lu kalau mau makan siang kasih tau gue, ntar gue yang bayarin. Gue pengen tahu. Teman-teman gue makan siang gue bayarin semua. Biar nggak pusing lagi makan siang apa. Tapi duitnya nggak ada. Dapat nggak? Ya enggak. Karena kenapa? Nggak punya duitnya. Boro-boro traktir dia, saya makan siang aja masih ngitung. Kentang yang ini 60 NT, 70 NT, mana ya yang lebih murah ya? Saya masih hemat-hemat sendiri, saya mau bayarin orang. Gak bisa. Saya bilang, wah saya mau bawa dia ngalamin Tuhan, mau bawa orang ini ngalamin Tuhan. Mereka harus tahu tentang Yesus Kristus. Kamu ngalamin gak? Saudara dan saya berhenti mengalami Tuhan. Gak perlu diimanin, gak perlu diaminin. Balik lagi kayak dulu. Karena ini daging lemah. Kita bahas beberapa minggu lalu kan. Ini lemah. Untuk saudara bisa masuk ke panggilan Tuhan, saudara perlu terus mengalami dia setiap hari. Kalau nggak bisa. Kenapa? Karena kita bahas beberapa minggu lalu di mana gereja itu adalah eklesianya Tuhan. Orang-orang yang diutus keluar untuk pergi. Kita perlu mengerti, tanpa kita mengerti akan panggilannya kita di dalam Tuhan, tanpa kita mengerti desainnya Tuhan, tanpa gereja mengerti desainnya Tuhan, kita tidak akan pernah puas dalam hidupnya kita. Kepuasan dalam hatimu hanya bisa kamu dapatkan ketika kamu memenuhi panggilan Tuhan yang Tuhan berikan sama kamu. Makanya banyak kasus ketika kamu lahir baru, ketika saudara dan saya lahir baru, lalu ada desire yang begitu kuat, ada dorongan yang begitu kuat untuk nginjilin teman kiri dan kanan kamu, lalu kamu lihat teman kamu bertobat karena kamu taat sama suara Tuhan. Dan kamu merasa puas banget, kamu ngerasa kebakar, kamu ngerasa pengen lihat lagi. Wah ternyata Tuhan bisa pakai saya ngerasa saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nginjil, saya nggak pintar Alkitab dan segala macam, tapi Tuhan bekerja. Bukan karena kamu bisa, karena kamu mau. Karena panggilan ini bicara tentang gereja tadi, datang sama gereja Tuhan, sama eklesia Tuhan ini, di mana kita perlu mengerti gereja ini selalu berbicara tentang kerajaan Allah. It's never about the building, it's never about the institutions, it's never about mereknya apa. Gereja selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Kehidupan kita yang harus merefleksikan Kristus selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Maka setiap kita perlu mengerti, dan bukan cuma perlu mengerti, kita perlu menerima pengertian ini, bahwa saya sekarang ini bagian dari kerajaan Allah. Apa sih susahnya? Apa sih kesulitannya orang berjalan ikut Tuhan dan masuk panggilannya? Apa sih kesulitannya orang-orang waktu mereka setelah mereka ngalamin Tuhan tuh masuk ke panggilannya susah? Rasanya susah ikut Tuhan dan lain-lain. Apa yang bikin susah? Orang yang susah untuk masuk ke dalam panggilannya, nomor satu adalah karena mereka berhenti mengalami Tuhan. Jadi bukan gak pernah ngalamin Tuhan. Dulu pernah. Dulu lahir baru. Dulu radikal. Dulu berapi-api. And somehow in the middle of the way, mereka berhenti ngalamin Tuhan. Then, ketika kita berhenti ngalamin Tuhan, hidup kita jadi agamawi. Saudara bisa baca Alkitab, saudara bisa berdoa, tapi saudara tidak mengalami Tuhan.
Bisa loh. Saudara bisa datang ke gereja, datang ke komsel, badannya hadir, orangnya enggak. Bisa loh. Datangnya karena kenapa ya? Karena terpaksa. Karena papa mama yang suruh, karena teman kiri dan kanan yang suruh. Bisa loh. Dan setiap kita, mungkin pada fase-fase awal kehidupan kita, we are like that. Itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah setelah mengalami Tuhan di sini, pola pikirnya nggak mau berubah, kebiasaannya nggak mau berubah, habitnya nggak mau berubah, terus pengen balik lagi jadi kayak yang dulu. Kenapa? Karena nggak ngerti panggilannya apa dan kemana sama Tuhan jalannya. Kenapa? Masalah paling besar orang nggak bisa move dan masuk ke dalam panggilan Tuhan. Nomor satu adalah karena nggak bisa terima diri sendiri. Saudara dan saya perlu belajar menerima diri sendiri karena Tuhan sudah terima kita apa adanya. Saya nggak perlu sipit-sipitin mata kayak Viko supaya saya pintar nyanyi. Saya nggak perlu sosokan heboh kayak Richard. Saya nggak perlu. Saya perlu terima diri saya. Di tengah-tengah keramaian seperti ini, sering sekali saya capek. Saya susah ngomong. Dia bisa ngomong, suruh dia yang ngomong, jangan saya. Dia singgol saya, kok kamu nggak ngomong? Saya ngomong, kamu ngomong lebih gede aja, makanya kamu nggak dengar. Saya ngomong sama siapa? Ya sama kiri kanan saya aja. Saudara tahu nggak sih, kunci saudara masuk ke dalam panggilan Tuhan itu saudara perlu belajar terima diri saudara dan cari Tuhan tuh bekerja sama saya tuh gimana caranya. Dia ekstrovert, saya introvert. Dia thinking, saya feeling. Dia begini, saya begitu. Kita semua ini memang diciptakan berbeda dan itu nggak pernah jadi alasan untuk saudara dan saya nggak bisa dipakai sama Tuhan dan nggak bisa masuk panggilannya. Setiap kita, tadi kita bahas di awal, punya DNA khusus yang cuma bisa saya yang penuhin ini, nggak ada yang lain. So ada alasan kenapa saya dilahirkan seperti ini, kenapa saya dilahirkan dalam sebuah keluarga yang seperti ini, dalam latar belakang yang seperti ini. Semua itu ada tujuannya. Tidak pernah sebuah kebetulan kamu lahir dalam sebuah keluarga. Setiap masa lalu kita, background kita, itu berpengaruh dengan panggilan yang kita punya dalam hidupnya kita. The thing is, ada perbedaan antara, oh saya tahu ini berpengaruh, dan saya menerima itu. Dua hal yang berbeda. Makanya, the first step, itu harus beresin dalam sini dulu. Saya harus terima dulu, memang saya nggak sebawel Richard. Tapi tidak semua orang diciptakan untuk jadi bawel. Richard satu aja udah bawel, udah rame. Bayangin gerejanya ada 10 Richard, saya pusing. Kalau ketawa menggema di mana-mana, baru satu, bayangin 10. Pecah gendang telinga saya. Kadang ada momennya, saya perlu orang kayak dia. Kadang ada momennya saya perlu orang kayak Nadine. Anteng menikmati kedamaian dunia ini dan ketentramannya. Saya perlu Jojo kan, santai aja. Jo makan yuk, makan. Udah, beres. Saya perlu terima. Saya perlu terima dulu. Tuhan berikan saya ayah dan ibu yang terbaik. Terlepas mereka nggak baik-baik banget. Saya perlu terima dulu. Karena ada rancangan Tuhan dalam hidup saya yang melalui itu semua, itu membawa saya bisa masuk ke dalam panggilannya saya. Makanya dua hal yang berbeda antara saudara tahu tentang panggilan dan saudara masuk. Yusuf tahu tentang panggilannya dan dia berusaha masuk pakai caranya sendiri, nggak masuk. Masuk sumur ya. Kenapa? Nggak bisa jaga. Yusuf punya saudara-saudara jahatnya bukan main. Saking jahatnya, gara-gara mulutnya dia mau dibunuh.
Saudara yang punya saudara-saudari pernah membunuh saudaranya? Dulu kecil mungkin pernah. Aku bunuh lu ya gitu. Emosi marah, tapi nggak benar-benar mau bunuh kan? Dulu saya kecil sama Cece sama Dede juga Tom and Jerry. Orang tuanya, maminya ngomong kan, ketemu aja ribut, nggak ketemu nanti nyariin, kangen. Enggak, tapi bener kangen sih. Karena sebenarnya sayang. Nah, panggilan Tuhan ini berbeda antara saudara tahu panggilannya kemana dan saudara mau. Karena untuk saudara mau, saudara nggak bisa pakai cara sendiri dan jalan sendiri. Yusuf nggak bisa, Daud nggak bisa, Musa nggak bisa, Abraham nggak bisa. Saudara perhatiin di firman Tuhan, semua orang yang masuk ke dalam panggilannya Tuhan dan desainnya Tuhan, itu benar-benar as simple as karena mau. Tuhan nggak pernah nanya kamu bisa nggak. Tuhan selalu tanya kamu mau nggak. Saya suka banget quote-nya Pastor Simon waktu dia datang ke gereja kita. Ada satu statement yang dia bicarakan menurut saya bagus sekali. Dia bicara di mana dia bilang, it's very easy for you to pray and to shout, God use me. God, here I am ready for your call. Use me. Pertanyaannya, kamu percaya sama Tuhan? Tuhan bisa percaya sama kamu nggak? Kita percaya Tuhan itu satu hal, Tuhan percaya sama kita itu hal yang lain. Makanya tadi definisinya waktu kamu selamat adalah kamu percaya Tuhan. Tapi kalau bicara tentang panggilan adalah Tuhan percaya kamu dan bisa percaya kamu. Karena kamu sekolah teologi, enggak kan? Hafal ayat Alkitab, enggak kan? Karena kamu mau. Tuhan gak pernah cari orang yang bisa. Saudara baca di firman Tuhan, saudara baca perjanjian lama, saudara cari setiap orang yang dipakai sama Tuhan. Semua mulai dengan Tuhan siapa saya? Saya gak bisa. Tuhan selalu pakai orang-orang yang gak dipandang. Gak bisa. Makanya untuk saudara bisa masuk ke dalam panggilannya Tuhan, it's never about saudara bisa apa gak bisa. In the first place emang gak bisa. And here is the point. Tuhan tahu gak saudara gak bisa? Tahu. Waktu Tuhan pilih Musa untuk pimpin bangsa Israel keluar, Tuhan tahu gak Musa gak cakap bicara? Tahu. Tuhan tahu gak Musa takut? Tahu. Tuhan tahu gak Musa krisis identitas? Israel bukan, Egyptians bukan. Tahu. So waktu Tuhan panggil dia, waktu dia datang, dan Tuhan panggil dia, dan Musa sampaikan semuanya, Tuhan tapi aku begini, Tuhan tapi aku gitu. Tuhan bilang, iya kamu gagap, iya emang kamu gak bisa. Enggak kan? Setiap alasan yang Musa kasih sama Tuhan, Tuhan kasih solusi dan jawabannya. So untuk setiap saudara yang mau masuk ke dalam panggilan Tuhan, saudara perlu mengerti Tuhan sudah menyediakan jawabannya dan penyertaannya dan urapannya atas hal-hal yang kamu rasa kamu gak bisa. Udah disiapin. Tuhan udah siapin dari jauh-jauh hari untuk Musa. Ada Harun yang bantu dia bicara. Harun gak muncul dari pasir tung gitu, muncul terus tiba-tiba kamu gak bisa bicara jadi ini ya. Enggak kan? Tuhan udah desain semuanya. Karena panggilan saudara dan saya itu unik. Dan dia sudah desain jauh sebelum dunia dijadikan. Saudara dan saya first stepnya perlu mengerti itu dulu, lalu perlu menerima. Banyak orang teriak-teriak, doa-doa, bilang mau terima panggilan, tapi gak ngerti panggilannya apa. Untuk saudara bisa masuk ke dalam panggilan Tuhan, saudara perlu ngerti dulu panggilannya apa. Kenapa? Karena waktu saudara mengerti,
saudara tahu ada harga yang harus dibayar. Makanya gak semua orang mau. Keselamatan itu gratis. Masuk panggilan itu bayar. Keselamatan itu gratis. Masuk panggilan itu saudara bayar harga sama Tuhan. Yang sebenarnya realitanya ya gak bayar sih. Orang udah lunas semua. Cuma rasanya kan kayak bayar. Karena saya harus mau. Musa dipanggil Tuhan, dia mau nggak? Nggak mau. Kasih 1001 alasan. Tuhan ladenin nggak alasannya? Enggak. So untuk saudara masuk ke dalam panggilannya Tuhan, saudara perlu berhenti ladenin alasannya saudara. Musa itu bisa masuk ke dalam panggilan Tuhan waktu dia berpikir dan dia mengucapkan sebagaimana yang Tuhan ucapkan. Dan dia mulai berhenti ucapin yang dia tahu, yang dia mau. Tuhan saya nggak bisa ngomong, Tuhan saya begini, saya begitu. Tuhan kasih jawaban dan kasih penyediaan, yang masih ngomong begitu lagi. Nggak berubah pola pikirnya. Musa kalau keep on holding, saya begini dan saya begitu, dia nggak akan pernah bisa masuk panggilan Tuhan. Dia nggak mau karena dia ngerasa nggak bisa. Kita semua in the first place, kalau Tuhan bilang kamu akan dipanggil Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, kita semua bilang nggak mau. Kenapa? Karena kita ngerasa nggak bisa. Sekarang penyertaan dan penyediaan jadi nyata dan Tuhan bilang kamu bisa sama aku. Pertanyaannya sekarang, mau nggak? It's never about gak bisa ngomong. It's never about gak ngerti firman. Mau gak? Gak pernah bicara bisa gak bisa. Mau gak? Kalau Musa hari itu gak mau, dan Tuhan sudah senyata itu sama dia, dan dia tetap milih gak mau, mungkin hari ini kita gak kenal namanya Musa. Mungkin orang lain. Karena ketika kita bicara tentang masuk ke dalam panggilan, berarti saya sedang masuk dalam the big blueprint of memperlebar kerajaan Allah. Berarti hidup saya dampaknya sebesar itu. Saya hari ini gak lihat aja. Kita semua hari ini duduk di tempat ini karena permulaannya ketaatan satu orang namanya Pak Steph. Dia nggak taat hari itu sama panggilan Tuhan. Hari ini kita nggak mungkin duduk di tempat ini. Kamu tanya Pak Steph pernah kebayang nggak Taipei bertumbuh dan sebesar ini? Nggak pernah. Pak Steph dulu waktu ikut Tuhan bayar harga, nangis-nangis segala macam. Oh nanti saya lihat buahnya hasilnya, udah ketawa-ketawa senyum-senyum, worth it. Nggak pernah tahu. Tuhan bekerja, dia nggak perlu orang banyak. Dia cuma perlu satu orang yang mau. Tuhan nggak perlu 1000, nggak perlu ratusan, nggak perlu miliaran bangsa Israel. Cuman perlu satu Musa untuk bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tuhan cuma perlu satu Yosua untuk bawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjiannya. Tuhan cuma perlu satu Daud untuk bawa kerajaannya. Tuhan itu kalau bekerja cuman perlu orang yang mau. Kenapa cuman satu? Karena sedikit yang mau. Makanya Alkitab tulis banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena nggak semuanya mau dipakai sama Tuhan. Mulutmu bisa bicara Tuhan pakai saya, tapi sehari-harinya kamu nggak mau. Tuhan
Tuhan, saya mau dipakai sama Engkau, tapi Tuhan, saya mau menjadi penginjil, tapi itu berarti kamu nggak mau. Saudara, ikut Tuhan nggak bayar harga. Saya mempertanyakan Tuhanmu hidup apa enggak? Karena saya ikut Tuhan, saya tahu bayar harga. Dan setiap kita yang mau bertumbuh dalam Tuhan, setiap kita yang mau masuk ke dalam panggilannya Tuhan, pasti bayar harga. Dan harganya nggak bisa dinego. Kristus, nggak ada yang lain. Masing-masing kita punya hal-hal dalam hati kita, punya hal-hal dalam hidup kita yang susah kita lepasin. Maka waktu ketemu harganya Kristus, nggak yang lain, susahnya bukan main. Tapi kalau kita benar-benar mengerti apa yang Kristus sudah lakukan dalam hidup kita, maka sebenarnya harga yang kita bayar ini nggak ada artinya, nggak ada harganya dibanding yang dibayar. Filipi 2:13 tulis, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi setiap saudara dan saya yang mengalami Tuhan itu udah punya desire dan punya modal yang cukup untuk masuk ke dalam panggilannya Tuhan. The problem is saya berhenti bertumbuh. Saya berhenti mengalami Dia. Sehingga akhirnya saya nggak masuk ke dalam panggilannya saya. Dan orang itu tidak bertumbuh bukan karena nggak baca Alkitab. Orang itu nggak bertumbuh bukan karena berhenti berdoa. Orang itu berhenti mengalami Tuhan karena berhenti mengalami yang namanya metanoia. Jadi bukan saudara nggak ngalamin mujizat, bukan penyertaan Tuhan nggak nyata. Saudara bisa alami itu semua, tapi pola pikirmu tidak berubah, saudara. 10 orang kusta yang datang sama Yesus, semuanya terima keselamatan. Cuman satu yang balik sama Yesus dan terima keselamatan. Yang lain disembuhkan doang, nggak selamat. Karena pola pikirnya nggak berubah. Bangsa Israel 40 hari bisa masuk tanah perjanjian, muter-muter di padang gurun 40 tahun karena pola pikirnya nggak mau berubah. Saudara tahu nggak, kedewasaan rohani saudara dan saya tidak ditentukan dengan seberapa lama kamu di dalam gereja. Kamu di dalam gereja mau bertahun-tahun, mau duduk di kursi yang sama, pantatnya sampai jiplak di kursinya. Seumur hidup kamu belasan tahun di dalam gereja. Kalau saya tanya kamu panggilan sama Tuhan apa, nggak tahu, keterlaluan. Itu menunjukkan secara jasmaninya kamu bisa hadir di dalam gereja, tapi secara rohaninya kamu nggak pernah dewasa di hadapan Tuhan. Orang yang tidak dewasa tidak mungkin dipercayakan sama Tuhan untuk masuk ke dalam panggilannya. Karena untuk Tuhan pakai orang untuk bisa masuk ke dalam panggilannya, dia perlu yang namanya murid. Murid berarti dia tahu tuannya, pemuridnya mau apa, dan mereka bersedia menyediakan dirinya, mau ikut berpartisipasi, bukan jadi spektator. Itu baru murid. Murid adalah orang yang menyediakan dirinya untuk dibentuk dan dipakai sebagaimana Tuhan mau. Orang yang melakukan dan mengerti kehendak Tuhan untuk mendatangkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Itu murid. Karena Tuhan perlu murid, berarti orangnya ini, si murid ini harus terlatih, bukan? Baru bisa dipercayai, bukan?
terlatih berarti saudara harus mau dilatih. Harus punya kemauan itu dan harus melatih dirimu sendiri. Saudara nggak bisa kan mau punya badan bagus bilang, Tuhan saya pegang barbel, Tuhan goyang-goyangin tangannya supaya saya bicepsnya tumbuh. Tuhan saya mau rally maraton tapi saya males, jadi saya siapin sepatunya, Tuhan yang bawa kaki saya lari. Nggak bisa kan? Tapi banyak orang Kristen doanya kayak gitu. Tuhan saya mau dipakai Engkau, tapi caranya harus caranya saya, harus begini, harus begitu dan lain-lain. Ya nggak bisa. Amin. Kan panggilannya Tuhan, bukan panggilannya kamu. Bangun kerajaan Tuhan, bukan kerajaan kamu. Caranya dia bekerja sama caranya kita manusia bekerja kan beda. Sering sekali kita nggak mengerti kenapa harus begitu. Kamu kalau baca ceritanya orang-orang dipakai Tuhan nggak pernah ngerti kenapa caranya harus begitu. Kenapa Yusuf harus masuk penjara dulu? Kenapa Daud harus ke pembuangan dulu? Kenapa Musa harus diasingkan dulu? Ya nggak ngerti kenapa harus lewatin itu. Tapi memang Tuhan cara kerjanya begitu. Maka setiap dari kita berarti perlu mau dilatih. Kejadian 14 ayat 14. Ini ceritanya Abraham. Ketika Abraham mendengar anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Ini for konteks. Ini 318 ini orang rumahnya Abraham, ini petani peternak. Lawan sebuah kerajaan dan beberapa kerajaan di saat itu. Lawannya tentara yang terlatih. Abraham menang lawan tentara kerajaan-kerajaan ini cuman modalnya 318 orang. Kok bisa? Orang-orang yang terlatih. Waktu kita ngomong terlatih, definisi terlatihnya itu bukan yang ya sir, yes sir, ya obey, ya laksanakan, siap. Itu terlatih obedience bocil. Itu saudara kalau didik anak kecil, obey ya, kalau nggak obey nanti di-spank, face the wall. Itu anak kecil segede begini, obey ya, nanti kalau nggak di-spank, dia spank balik. Face the wall, wallnya dirobohin sama dia. Nggak bisa. Terlatih ini apa? Nggak cuma physically terlatih, mentally terlatih, spiritually terlatih. Contoh orang-orang terlatih yang saya paling suka itu ceritanya Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Ayat 4. Tapi Tuhan berfirman pada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang, tapi yang lain dari rakyat itu semua berlutut minum air. Lalu berfirman Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tapi yang lain dari rakyat itu semua boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Ini cerita Gideon, mau perang lawan orang Midian. Punya pasukan 32.000. Tahu dari mana 32.000? Simple, baca Alkitab, hitung aja angkanya. 22.000 yang pulang, yang pulang 10.000.
Kebalik, 22.000 yang pulang, sisa 10.000. Berarti total 32. Saudara pernah lihat orang 32.000? Nggak pernah, saya juga nggak pernah. Nggak pernah, belum. Siapa tahu yang udah pergi ke konser, stadion dan lain-lain 32.000 kan. 32.000 rame nggak? Kalau isinya kayak Nadine enggak. Kalau isi Richard semua rame banget. 32.000 rame nggak? Rame. Jadi kalau bilang kita maju ya, iya, teriakan rame nggak? Rame. Waktu Tuhan lihat, Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Yang takut suruh pulang. Alkitab catat, yang pulang berapa? Berapa? 22.000. Banyakan yang pulang apa yang stay? Pulang. In the first place kenapa pergi? FOMO. Benar. Ikut-ikutan. Weh, perang, berani kan, berani. Ya maju, kita maju sama-sama. Karena apes together strong. Kamu takut, saya takut, tapi kan kita rame-rame kita jadi berani. Kita rame. Yuk pergi. Orang yang kayak gitu 22.000. Banyak. Pura-pura berani. Kenapa Tuhan suruh pulang? Karena tidak terlatih. Kelihatannya terlatih. Pakai topinya, pakai baju zirahnya, kelihatannya terlatih. Dalamnya enggak. Saudara pernah nonton film perang? Terus di film perang ini ada satu batalion, ada satu orang ini yang nyebelin, jengkelinnya bukan main. Karena waktu musuh datang dia ngumpet, dia tantrum. Aku nggak bisa nembak, nggak tahu mau ngapain, dia panik. Pernah? Keselnya bukan main, gara-gara dia teman mati semua. Itu realita yang terjadi kalau masuk medan perang. Kamu nggak siap, sosok berani pergi medan perang, nggak pulang. Pulang dalam peti. Kamu bilang mau masuk panggilan Tuhan, sosok berani, habis kamu. Habis apanya kok? Rohaninya habis. Kenapa? Karena dalamnya sebenarnya nggak benar-benar mau. Ikut-ikutan mau karena orang yang kiri kanan pada mau. Jadi nggak pernah punya pewahyuan, nggak pernah ngalamin metanoia, tapi sosokan ayu. Jadi ikut Tuhan bukan karena rohaninya, karena rohananya. Ikut Tuhan bukan karena Roh Kudus, nggak tahu tuh roh apa, roh kuda kali. Makanya hancur. Lihat kiri kanan nginjil, lihat kiri kanan gembalin orang dan segala macam. Oh, saya juga harus lakukan gitu karena semua lakukan supaya kita sehati dan seragam. Semua lakukan, saya harus lakukan. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Oh, semua mimpin sel, jadi saya harus mimpin sel. Waktunya kamu belum untuk mimpin sel. Tuhan nggak angkat, jangan angkat-angkat. Tunda angkat, jangan turun. Nggak ngerti panggilan Tuhan, sok-sok ngerti, sok-sok berani, habis. Karena Tuhan berbelas kasihan. Ini kalau dibawa pergi perang, mati semua. Kalaupun nggak mati, Tuhan jaga, jadi sombong dan akan ninggalin Tuhan, mati juga. Maka Tuhan bilang apa? Suruh pulang. 32.000, yang pulang 22.000. 22.000. Sisa 10.000. Saya kalau jadi Gideon, waktu lihat 22.000 pulang, mangap. Itu kan sepertiga. Hah? Jadi selama ini saya mau pergi perang, saya bawanya badut, bukan tentara. Ayo. Itu kalau musuh datang, musuh udah baru teriak, udah kencing-kencing. 22.000. Jadi kolam itu kencingnya. 22.000. Orang yang sosok berani, orang yang sosokan mau.
22.000. Saudara tahu nggak, untuk masuk ke dalam panggilan Tuhan, untuk siap mempersiapkan diri dan masuk ke dalam panggilan Tuhan, untuk siap sambut revival Tuhan, saudara nggak bisa sok-sokan siap. Saudara nggak bisa sok-sokan mau lihat revival karena kiri dan kanan teriak mau lihat revival. Akhirnya gereja Tuhan penuh dengan badut. Kelihatannya kuat, kelihatannya haus, kelihatannya pengen, dalamnya kosong semua. Revival datang, habis. Revival kalau terjadi, itu datangnya berbondong-bondong. Udah nggak belasan, udah nggak puluhan, udah mungkin nggak ratusan, ribuan. Dalam hidupnya kita sehari-hari, ikut Tuhan aja bayar harganya nggak mau. Terus kita teriak-teriak minta revival, kosong. Revival datang habis sih. Loh, kita nggak perlu 1.000 ya. Ini kita berapa hari di kebaktian? 106. Ya, 500 aja masuk. Yang mau tanggung siapa? Kalau mereka ribut, siapa yang kasih tahu kebenaran? Siapa yang konseling? Ini semua. Mau belah berapa? Tuhan datang revival karena doanya semua orang, itu cukup dan bisa. Kalau kamu teriak-teriak mau revival tapi baca Alkitab berdoa aja nggak pernah, kosong. Kamu teriak-teriak mau revival tapi kamu nginjil aja nggak pernah, kosong. Saya akan mempertanyakan, apakah kamu sungguh-sungguh ingin melihat revival lagi? Because if the dream, if the vision that God has given you does not and cannot change you, then the dream is not big enough. Berarti definisi revival salah. Kalau udah ngomong revival, jangan tanya bayar harganya berapa. Perlu bayar harga apa enggak? Ngapain aja. $20.000 orang yang nggak siap karena takut. Revival datang. Saudara semua revival, tapi saudara mesti takut hidupmu mau kemana. Saya makan apa dan lain-lain. Tuhan suruh. Nggak bisa dibawa. Karena tidak terlatih. Bukan nggak baca Alkitab, bukan nggak berdoa, bukan tidak ngalami Tuhan, karena tidak melatih diri. Untuk saudara dan saya bisa berpartisipasi dan masuk dalam panggilan Tuhan, berpartisipasi dan terlibat dalam kerajaan Tuhan, berpartisipasi dalam revival Tuhan. Saudara dan saya perlu melatih diri kita, melatih hati dan pikiran kita untuk menjadi selamat dan serupa seperti Kristus. Setiap saudara pernah lihat tentara ngaji mas Senin Kamis? Bisa kabur nggak di kirinya enggak? Nggak bisa. Fisiknya doang melatih mental nggak bisa. The problem is, saudara dan saya nanti harus berubah, tapi kita nggak bisa merubah diri kita, bukan? So kuncinya untuk saya bisa terlatih dan bisa berubah hidupnya gimana? Ya saya harus ngalamin dia setiap hari. Bagaimana saya ngalamin dia setiap hari? Saya harus lakukan firman-Nya setiap hari. Dia ngomong sama saya apa hari ini? Kalau dia ngomong sama saya hari ini untuk samperin fikir dan berdoa, saya lakukan itu. Saya nggak suruh orang lain doa. Karena Tuhan suruh saya lakukan itu, bukan yang lain. Kamu nggak bisa dilatih. Orang yang terlatih, dia nggak bisa maunya semaunya.
Apa itu harus maunya? Ini yang terakhir di sana. Jumlah orang yang hidup bawa ketangannya cuma 300, sisanya minum anjing. Minum langsung dari mulutnya. Tentara. Kalau dia minum ke bawah, tangannya di mana? Di tanah. Apa kalau kan ngomong? Apa kan? Dia turun ke bawah kayak anjing kan? Saudara melihat anjing minum? Terus saya kasih contoh. Saudara pernah lihat anjing minum? Turun tangan dia. Ya kan? Senjatanya di mana? Dilepas. Nah, mungkin kan dia sudah botol minum. Lepas. Berarti dia selalu siap siaga. Jadi kalau dia minum, dia lepas senjatanya. Musuh datang, mati nggak? Orang yang mau masuk ke dalam panggilan Tuhan, yang mau lihat revival Tuhan, harus selalu siap siaga. Nggak bisa Senin Kamis. Auren, kamu hari ini WL ya? Oh tapi kemarin latihannya Viko. Ya saya hari ini pilihnya kamu. Lo bicara sama saya, kamu yang hari WL. Oh oke. Saya doa dulu ya. Baru saya kasih tau kamu, nanti saya bisa kamu. Itu Senin Kamis. Loh, kalau Tuhan panggil saudara, saudara siap nggak siap, mau nggak? Tuhan panggil Musa, Tuhan tunggu dulu. Dia training dulu. How to talk in public. Ngomongkan talk dulu. Prep dulu. Supaya dia bisa ngerti kalau saya Firaun apa. Enggak kan? Tuhan panggil kamu, Tuhan kasih kamu ngomong sekarang ngomong. Terlatih. Setiap saat Tuhan ngomong apa, saya bisa dengerin dan saya bisa lakukan. Dan saya ngerti ini Tuhan dan ini bukan. Berarti apa? Gak cuma fisik nih, spiritually and mentally. Itu di antara 32.000 orang tadi cuma ada 300. Itu kalau di persentase nggak capek 0,1, 0,9 bla bla. Nggak nyampe 1%. Sedikit kan? Saya kalau digigit Tuhan. Terus banyak 32.000 orang. 2 kali di filter sisa 300. Ini doang. Tuhan bilang apa? Dengan 300 orang ini saya akan bawa kamu kemana? Tuhan cuma 300. Berapa orang? 300 orang. Dan mereka lihat bagaimana Tuhan mereka mengalami mujizat yang mereka lakukan. Bagaimana Tuhan tumpaskan Tuhan di semua mereka. Cuma perlu 300 orang. Pertanyaannya, bagaimana saya sekarang melatih diri saya? Saya harus diperlengkapi. Diperlengkapi sama apa? Sama firman Tuhan. Bukan yang lain. Saudara mau bisa nginjil? Saudara perlu firman Tuhan. Saudara mau bisa gembalain? Saudara perlu firman Tuhan. Saudara yang mau memuridkan? Kuncinya firman Tuhan. Saudara mau jadi berani untuk bicarakan firman Tuhan di luar sana? Saudara perlu firman Tuhan. Bukan sekolah teologi, bukan ikut kelas, ikut program. Itu nggak merubah apa-apa. Kamu tidak cakap bicara mau ikut
TikTok kek, mau ikut apa kek, nggak berubah. Yang kamu perlu dalam hidup kamu firman Tuhan. Makanya Alkitab tulis, you will know the truth and the truth will set you free. Tanpa firman Tuhan, Musa tidak akan pernah berani dan bisa menghadapi Firaun. Tanpa firman Tuhan, tidak mungkin Daud menghadapi Goliat. Tanpa firman Tuhan, tidak mungkin Yusuf hadapi Firaun. Mereka semua terlatih dan diperlengkapi oleh firman. 2 Timotius 2:10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benar perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh pada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengar. Usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. So diperlengkapi firman Tuhan. Kuncinya apa? Firman Tuhan ngomong apa? Lakuin. Saudara mau masuk panggilan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, mengalami Dia setiap hari. Itu udah harga paling dasar yang nggak bisa dinego. Saudara mau masuk panggilan Tuhan, saudara perlu bergantung sama Tuhan, bukan sama manusia. Makanya pastor saudara, gembala saudara, pemurid saudara, pemimpin komsel saudara nggak bisa bawa kamu masuk ke dalam panggilan Tuhan kalau kamu sendiri nggak ngalamin Tuhan dan nggak mau. Karena cuma Allah. Apa yang dimaksud ayat 15? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Suruh usaha, berarti aku tahu. There is a big difference. Saudara melakukan karena tahu, saudara melakukan karena saudara mau. Tahu itu karena harusnya begini, karena Tuhan yang ngomong, karena Tuhan misalnya yang ngomong harus. Jadi akhirnya lakukan karena harus, karena tahu. Akhirnya apa? Hukum. Kita katakan hukum penegakkan mati. Tapi ketika saudara mau itu apa? Karena saya mati dan saya ngalamin Dia, maka saya mau lakukan. Karena saya dapat pewahyuan, karena saya mengalami Tuhan, saya mau berubah, saya mengalami metodologi Dia, dan saya mau masuk dalam panggilan. Dan this brings. Ditahu sama mau itu dua hal yang sangat berbeda. 1 Korintus 3:1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahkan kamu hidup secara mau masuk dalam panggilan Tuhan, gak bisa hidup secara manusiawi kok. Kan manusiawi begini, kan manusiawi begini, gak bisa. Itu menunjukkan kamu belum dewasa. Firman Tuhan mengatakan demikian. Kan manusiawi saya marah, kan manusiawi saya kesel, kan wajar begini dan begitu. Timi yang lama, kalau mempertahankan timinya kayak begini, timinya kayak begitu, ini sungguh pendek dan pemarah dan habisin orang, habis ini diri. Mana bisa dipercaya? Waktu Tuhan bicara sama saya harus ampunin orang, saya harus terima itu, saya harus berdoa untuk musuh saya harus belajar mengasihi orang, saya harus belajar majuan dan lain-lain. Saya harus mau. Kalau enggak, saya nggak menjadi dewasa.
saya nggak jadi dewasa, saya nggak bisa dipertanyakan. Ada saudara NLA Taipei, let's burn, jalan sama Tuhan, jadi dewasa. Ada amin. Tahun yang baru, masuk ke dewasa yang baru. Jangan stick di situ-situ aja. Ada amin. Karena Tuhan waktu dia mau bergerak dan dia pakai orang, itu tadi semua itu nggak cukup. Saudara perlu jadi trustworthy, bisa dipercaya sama Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 Paulus tulis, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Terus saudara terlatih, saudara mau dan segala macam, baru saudara bisa jadi trustworthy dan dipercayakan Tuhan sama panggilan ini. Kalau nggak dewasa, ya nggak bisa. Makanya saudara mau, tapi nggak bisa masuk panggilan Tuhan. Susah banget masuk panggilan Tuhan. Rasanya berat gitu. Kenapa? Karena nggak mau jadi dewasa. Bukan karena Tuhan nggak mau panggil, bukan nggak mau pilih. Nggak bisa. Karena kalau saudara dengan kondisi saudara tidak dewasa, dipercayakan sama Tuhan dengan pekerjaan yang begitu besar, habis. Kenapa? Kesetiaan susah dicari. Alkitab tuh katakan, kita kadang nggak setia, dia setia. Itu susah. Dan saudara tidak akan pernah bisa setia sama dia seumur hidup saudara kalau saudara berusaha pakai daging saudara sendiri. Murid-murid Yesus pun nggak setia. Hari H di mana Yesus disalib, semua tinggalkan dia cuma satu. Tapi apakah Tuhan lihat itu sebagai ketidaksetiaan dan kegagalan mereka? Tapi mereka perlu bertobat. Tuhan, saya salah, saya nggak berjalan dengan ini, saya ikut yang ini. Jadi kesetiaan itu nggak diukur dengan kamu berarti nggak pernah buat salah, nggak pernah gagal. Kesetiaan itu bicara tentang hatinya kamu. Waktu kamu salah, kamu larinya ke siapa nomor satu? Kamu nggak selalu lari ke Tuhan, dia juga nomor satu. Daud itu trustworthy jadi raja Israel karena waktu dia gembalakan 2-3 ekor domba bapaknya, itu dia bisa dipercaya walaupun gak ada yang pantau kerjaan. Saya percaya bapaknya Daud kaya, anaknya banyak, jadi 2-3 ekor hilang satu, besok tinggal selipin satu lagi, nggak ketahuan. Daud ngapain? Dia jaga 2-3 ekor domba. Dia letak hidupnya buat domba-domba ini. Kalau singa datang, beruang datang, Alkitab datang. Dia kejar. Ya, buka mulut singanya, dia buka mulut beruang, diselamatin dombanya, dia bawa pulang ke hari. Harus setia, harus transport. Saudara kalau mau dipakai Tuhan, saudara bilang saudara mau nginjil, saudara mau gembalain orang, tapi pilih-pilih. Ini terlalu bawel, ini terlalu sipit, ini terlalu begini, ini terlalu begitu dan lain-lain. Saudara pilih terus, nggak akan pernah bisa masuk panggilan Tuhan. Tuhan, saya berdoa minta jiwanya dikasih. Terlalu bawel Tuhan, terlalu keras kepala Tuhan, terlalu begini Tuhan, terlalu begitu Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa jadi orang yang trustworthy di hadapan Tuhan. Trustworthy berarti habis saudara doa, saudara hidupi dan lakukan. Saudara doa sama Tuhan, Tuhan saya mau Engkau pakai saya Tuhan. Saya mau melihat pekerjaan tangan Engkau dahsyat dan luar biasa. Saya mau bertumbuh dalam urapan kapasitas saya di dalam Engkau Tuhan. Tapi sehari-harinya kamu hidup suka-sukanya kamu, Tuhan pun gak kamu dengerin. Nah bisa gak nyampe. Karena you are not trustworthy in front of God. Jadi kesetiaan itu teruji di mana? Dari mana kita tahu kita bisa sebut Daud itu setia? Waktu dia jaga 2-3 ekor domba ini, dan gak ada yang tahu, gak ada yang perhatian,
Gak ada yang menghargai dia, bapaknya pun gak menghargai dia. Gak ada yang apresiasi. Dia tetap lakukan dan jaga. Dia tetap taruh hidup untuk domba-domba itu. Itu baru namanya setia. Daud gak perlu apresiasi bapak, gak perlu pengakuan dari bapak. Dia lakukan tugasnya. Itu namanya setia. Karena dia setia jaga hidup 3 ekor domba. Dan dia mau dibentuk dan dilatih dan dipakai dan dipakai sama Tuhan. Dan dia bisa masuk panggilan Tuhan. And even during this process, during this journey, even waktu dia dalam panggilannya dia masih bisa jatuh nggak? Buat salah. Panggilannya hilang. Karena waktu dia buat salah, dia langsung bertobat. Kuncinya saudara mau jadi orang yang trustworthy, bukan saudara nggak boleh buat salah, tapi waktu saudara salah, saudara harus langsung bertobat. Bukan nanti. Kalau nggak berarti saudara nggak trustworthy di hadapan Tuhan. Kehidupan saudara dan saya itu paling mahal. Itu waktu di lembah itu. Orang nggak ada yang lihat, orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada apresiasi. Orang nggak ada yang pernah tahu saya pernah hidup dibayar harga itu buat orang-orang ini, buat domba-domba ini sama saya ini berapa banyak. Nggak ada yang pernah, nggak ada yang pernah. Mungkin bahkan pemimpin nggak apresiasi. Tapi justru hal-hal kayak begitu, itu yang merubah hidupmu dan hidupmu. Hal-hal seperti itu, ketika hatimu bisa hancur di hadapan Tuhan, ketika engkau bisa meletakkan hidupmu untuk orang lain, ketika engkau bisa punya belas kasihan itu untuk orang-orang lain, dan engkau benar-benar meletakkan hidupmu untuk mereka dan benar-benar care sama mereka. Baru kapasitas dan anointing kamu bertumbuh dalam Tuhan. Gak ada orang yang apresiasi, gak ada orang yang gak ada orang yang suruh, gak ada yang kasih perintah kamu harus begini begitu. Kamu tahu aja kamu suruh saya untuk jaga orang ini, untuk kembangan ini jaga. Then you are trustworthy. Dan kamu bisa masuk dalam perjalanan itu karena kamu mau. Kamu bisa, kamu mau. Yesaya 6 ayat 8 ditulis. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, inilah aku, utuslah aku. Orang yang mau masuk dalam panggilan Tuhan harus menyediakan diri, harus available. Kau bilang kamu mau masuk dalam rencananya Tuhan, kau mau masuk dalam panggilan Tuhan, tapi kamu sibuk dengan kesibukannya kamu sendiri. Dan kamu kasih alasan, Tuhan saya mau ikut engkau begini-gitu, tapi saya sibuk ini dan itu. Kamu kira Tuhan ngambil? Semua orang di sini juga sibuk. Siapa yang gak sibuk? Tapi kalau kita mau terus sibuk dengan kepentingan kita sendiri, tanpa pernah mau mengerti rancangan Tuhan dan panggilan Tuhan untuk hidup kita, bisa masuk nggak? Ya enggak. Karena sibuk itu nggak pernah bicara tentang seberapa banyak yang kamu kerjain. Orang pengangguran pun bilang sibuk nganggur. Gak ada kerja dia sibuk pikirin mau kerjain apa. Sibuk itu nggak pernah jadi alasan. Kamu sibuk dan nggak bisa ikut Tuhan, itu bukan karena kamu sibuk, karena kamu nggak sungguh-sungguh mau dalam hatinya kamu. Kalau kamu mau suatu hal dalam hidup kamu, kamu akan bikin 1001 cara dan alasan untuk dapetin yang kamu mau. So sibuk karena saya sibuk sih nggak bisa ikut Tuhan, itu cuma alasan anak kecil yang nggak bisa Tuhan percaya untuk masuk dalam panggilan di sana ini. Siapa yang nggak sibuk di muka bumi? Semua juga sibuk. It's never about sibuk. It's about the desire in your heart. Kamu mau apa? Kenapakah di tengah-tengah kesibukan itu kamu tetap dia nomor satu? It's never about sibuk. Semua juga sibuk. Hal yang terakhir adalah saudara punya desire itu dalam hati kan?
nggak bisa dikasih sama orang. Ya sih? Waktu kita lahir baru, kita dirawat Tuhan, kita dapat api dari Tuhan. Api itu bisa padam. Tugas kita ikut Tuhan itu bukan mengapi-apikan diri. Makanya kalau mengapi-apikan diri itu tidak alkitabiah. Karena kalau kamu baca di firman Tuhan, tidak boleh ada api asin di hadapan Tuhan. So waktu saya jalan sama Tuhan, tugas saya ini apa? Saya menjaga apinya saya. Saya minyakin terus supaya api ini nggak mati. The problem is, sering sekali dalam perjalanan kita awal-awal sama Tuhan, apinya padam. Nah kita nggak ngerti jaga api ini gimana. Kita nggak ngerti kita bakal harus jaga api. Apinya padam. Gimana pantik balik? Saya baca kitab dulu, saya berdoa dulu. Balik nanti. Saya minta didoakan. Oh saya nangis, saya tumbang. Balik nanti. Enggak. Saya harus tunggu ikut youth camp itu setahun sekali baru apinya balik. Ya ampun, kalau youth camp nggak ada, semua hidup nggak ada. Api dipantik itu nggak perlu tunggu camp. Halo. Kalau hari ini kau duduk dan kau merasa api saya mulai padam sama Tuhan, atau saya bakal kehilangan api itu, terus kamu pikir dalam kepala kamu nanti mungkin baru bisa berapi lagi. Buang pikiran itu jauh-jauh. Hari ini saya kasih kebenaran sama Tuhan. Api itu cuma saudara bisa dapat dari yang punya api. Makanya saya kalau punya api, kalau orang ini nggak punya api, saya nggak bisa bagi apinya supaya dia berapi-api. Karena dia nggak punya dan dia nggak mau. Bagaimana caranya dia bisa punya api lagi? Saya cuma bisa kasih dia kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu yang memerdekakan dia. Dia harus mengalami kebenaran itu sendiri sama Tuhan, baru dia bisa berapi-api. Saya nggak bisa bakar dia kalau dia sendiri nggak bakar sama Tuhan. Saya nggak bisa pantik itu kalau dia sendiri nggak mau. Mau sih tapi sibuk, tapi ini, tapi itu nggak bisa. Kamu mau punya api itu. Kenapa in the first place kamu punya api itu? Karena waktu kamu datang sama Tuhan, pertama kali semua hidup kamu lepasin semuanya. Kamu ambil. Cuman jujur nih sama Tuhan, ininya mulai lepas, kamu mulai pick-up lagi yang tadi kamu lepas. Dan apinya mulai padam. Kenapa? Karena ini musuh terbesarnya untuk setiap orang Kristen masuk ke dalam panggilan Tuhan. Namanya fear, ketakutan. Apa yang bikin susah jaga apinya? Apa yang bikin susah masuk ke dalam panggilan Tuhan? Sebenarnya kadang bukan karena kita nggak mau, karena kita takut. Musa dalam hatinya bukan nggak mau, dia kasih alasan itu bukan karena dia nggak mau, karena sebenarnya dia takut. Dia takut orang kiri kanan bilang apa. Dia takut nanti dia bekerja orang ngakuin dia. Dia takut dia nggak ada harganya di hadapan Firaun. Dia takut dia nanti nggak bisa ngomong terus bagaimana. Dia takut akan semua hal. Maka dia nggak mau. Saudara dan saya bisa punya alasan yang berbeda-beda untuk itu. Banyak orang datang dan tanya sama saya, bagaimana kamu bisa bertumbuh sama Tuhan? Bagaimana kamu bertumbuh dalam leadership kamu, dalam orang kamu segala macam? Saya nggak sebutin jawaban. Saya belajar hadapin rasa takutnya saya dan beresin itu sama Tuhan. Takutnya nggak hilang. Saudara ikut Tuhan, saudara tahu tentang panggilan Tuhan, rasa takutnya nggak hilang. Saudara baca Alkitab, saudara berdoa, saudara berbahasa, rasa takutnya nggak hilang. Kapan rasa takutnya itu hilang? Waktu kamu punya firman Tuhan dan kamu pakai itu untuk jadi senjata melawan rasa takutnya kamu, baru bisa menang. Saya sebelum berangkat ke Taiwan, saya masih di Indonesia.
dalam hati saya udah tahu Tuhan dunia, kamu bakal lama di Taiwan. Kamu one day akan berdiri di Taiwan. Saya udah tahu. Even saya datang ke Taiwan, saya nggak langsung mimpin. Tapi saya tahu one day saya akan mimpin. Saya tahu itu. Tapi apakah saya sungguh-sungguh mau dalam hati saya? Enggak. Mulutnya bilang mau, hatinya bilang mau. Setiap kali Pastor Stefanus datang, ada tim dari Indo datang, beberapa dari tim Indo datang, tanya sama saya, kamu bakal lama ya di Taiwan ya? Dalam hati saya tahu bakal lama di Taiwan. Saya nggak berani ucapin ini karena saya takut. Jadi saya jawab sama mereka apa? Iya kayak gitu. Belum tahu juga. Karena apa? Saya nggak pernah di bersama. Oh, tapi saya melayani. Saya layani tim musik. Saya pimpin konsel. Saya belajar gembalakan orang. Oh, saya menginjil. Tapi itu semua saya jadi taman karena saya nggak berani hadapin ketakutan saya. Ketakutan apa? Ketakutan yang semua manusia punya. Dan saya yakin saudara saya semua punya. Saya takut masa depan saya nanti kalau saya di Taiwan gimana. Saya takut nanti kerjaan saya gimana, karir saya gimana, keluarganya saya nanti gimana, pasangan hidupnya saya gimana, nanti kalau saya punya keluarga nanti anak-anak saya gimana dan lain. Itu semua saya takutkan. Firman datang nggak? Datang. Takutnya hilang nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak mau salahin rasa takut. Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kunci jawabannya di mana? 3 kunci. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan. Saya baca ayat ini berapa kali? Berkali-kali. Saya dengar ayat ini berapa kali? Berkali-kali dengan khotbah apa itu semua ada ayat ini muncul. Tapi saya nggak pernah ngalamin. Saya cuma tahu itu nggak merubah hidup saya. Saudara bisa dengar khotbah, saudara bisa merasa semangat, saudara bisa sosok berani dan lain-lain. Itu nggak merubah hidupmu. Sampai kebenaran firman itu kamu masukin dalam sini dan kamu model sama rasa takut kamu sama Tuhan. Baru hidupmu berubah. Kenapa saya takut? Karena saya tahu ini yang saya mau, ini yang saya plan, ini yang saya rencanakan, yang saya dambakan, yang saya pikirkan. Ini semua yang saya mau. Ikut Tuhan, ini semua harus kayak yang Dia mau, bukan yang kayak saya mau. Dan saya takut lepaskan itu. Dan problem is, waktu saya nggak bisa lepasin ini, saya jadi nggak trust banget. Saya tidak mau dilatih, saya tidak mau diperlengkapi, karena saya maunya yang kayak saya mau, bukan yang kayak Tuhan mau. Dan pertanyaannya, kalau sekarang bilang ayo kita revival, saya teriak ayo revival, saya kosong. What is the enemy of fear? Fear itu lawannya faith. Kamu nggak bisa menang lawan rasa takutnya kamu dalam hidup kamu kalau kamu nggak punya iman sama Tuhan. Kamu nggak bisa punya iman sama Tuhan kalau kamu nggak pernah punya firman sama Dia. Jadi cara saya menang gimana? Saya harus punya iman. Saya harus mulai melangkah dalam hidup saya
dalam iman bersama dengan Dia. Saya harus punya firman, dan ketika saya punya firman itu, ketika saya dapat pewahyuan itu, saya harus mau berubah, saya harus mau lakukan, saya harus mau hidup itu. Saya nggak bisa berdoa minta Tuhan yang terangkan saya supaya saya bisa lakukan itu. Saya harus pilih. Karena saya mengalami Dia dan saya mau dipakai sama Dia. Maka saya tahu di sini banyak hal. Tapi at the end of the day, saya tahu harga yang saya bayar di sini ada. Karena yang Dia bayar buat saya jauh lebih besar. Dan Dia lewatin itu semua, Dia tanggung itu semua buat saya 2000 malam. Dan saya di sini bisa punya rasa takut, bisa punya rasa khawatir, tapi saya akan terus menang dan terus maju dan terus berjalan. Dan bukan hanya berjalan sama Dia, tapi saya akan mulai berlari dalam panggilan saya karena saya punya firman Tuhan. Saya bisa bertumbuh dalam rohaninya saya. Saya bisa bertumbuh dalam pewahyuan saya sama Tuhan, dalam hubungan saya sama Tuhan, dalam hikmatnya saya sama Tuhan, dalam kapasitasnya saya sama Tuhan, dalam daya pengaruh saya sama Tuhan. I can grow in so many ways. Dan saya selalu berbuah. Bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, tapi karena saya mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan saya mau ikuti dan hidupin itu. Saya akan terus mengalami Dia dan api saya tidak akan pernah padam. Ada amin. This is my last few messages. Saudara tidak akan pernah lawan rasa takut karena saudara sok-sokan berani kayak 20 itu. Saudara tidak akan pernah bisa menang dalam area hidup karena kiri dan kanan menang. Jadi saya pura-pura menang. Kemenangan itu saudara perlu alami secara pribadi sama Dia. Gak bisa cengeng. Saudara hanya bisa menang ketika firman yang tinggal di dalam kamu. Dan kamu tinggal di dalam. Ketika saudara terus menerus setiap hari mengalami Dia, bukan cuma hari ini, bukan cuma hari Sabtu, tapi setiap hari, dimanapun, kapanpun, saya bisa tahu Dia bekerja dan saya bisa merespon itu. Saya mengalami kemenangan demi kemenangan setiap hari. Saya mengalami kebaikan dan mujizatnya setiap hari. Saya berjalan setiap hari dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. All of this saya alami dan saya lewati karena Yesus Kristus. Ada saudara kata IP masuki tahun yang baru, tahun 2020. Let's go. Mari kita bertumbuh sebagai satu tubuh Kristus. Mari kita bertumbuh bukan hanya cuma dari kuantitas dan jumlah orang, tapi let's go in our quality. Mari kita bertumbuh sama-sama dalam pewahyuan kita, dalam pengertian, dalam hikmat kita, dan kebenaran Dia dalam hidup kita. Mari kita sama-sama terus boleh mengalami Dia, melihat mujizat setiap hari, sehingga akhirnya mujizat itu it's just become a natural thing to happen in our life every day, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Mari kita belajar dan bertumbuh
jadi orang Kristen, jadi orang yang benar-benar menyatakan terang Tuhan di tempat dimanapun Tuhan letakkan kita. And let people around us can see and can feel that there is a true living God in our life. Mari setiap kita mulai tinggalkan kekanak-kanakan kita dan kerohanian atau bagian rohani kita di belakang. Mari kita berjalan, memfokuskan pandangan kita ke Kristus. Mari kita berjalan ke dalam suatu level kedewasaan rohani yang baru bersama dengan Dia. Ada tahun 2020. Temanya lagu nikah. Apa yang kita masih ekspektasikan? Still the same. Purify. Pertanyaannya, siapa yang mau? Siapa yang